selalu, tanpa kabut yang pekat. Namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu, Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi.
tepat tanggal 14 Juli 1936 di Ambon. Adalah merupakan angka kelahiran dari almarhumah Mama, Oma, Oyang, Johanna Latuperisa Watimena. Tetapi tepat tanggal 8 Februari 2022, Tuhan menunjukkan kedaulatannya. Ia memanggil almarhumah Johanna Latuperisa Watimena di umur yang ke-85 tahun 8 bulan 5 hari. Karena firman Tuhan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Adapun susunan acara di dalam ibadah, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, kedua pembacaan daftar riwayat hidup dari almarhumah Penharia, kedua persekutuan ibadah, pertama di rumah duka, kedua di tempat. Nama lengkap Johanna Latuperisa Watimena, lahir di Ambon 14 Juli 1936. Almarhumah adalah anak kedua dari 2 orang bersaudara dari pasangan Ishak Latuperisa almarhum dan Jebelina Lopolisa almarhumah. Almarhumah menikah dengan Willem Watimena almarhum di Sorong pada tanggal 6 April 1953 dan dikaruniai 8 orang anak yang terdiri dari 1 orang putra, 5 orang putri yang masih hidup saat ini berada di samping jenazah almarhumah, dan 2 orang putri yang telah dipanggil Tuhan. Masing-masing 1. Fransina Watimena menikah dengan Mikael Kopong almarhum, membentuk keluarga Kopong Watimena. 2. Mesak Ishak Watimena menikah dengan Hedereda Titahelu almarhumah, membentuk keluarga Watimena Titahelu. 3. Maria Watimena menikah dengan Robert Usmani, membentuk keluarga Usmani Watimena. 4. Jubelina Magdalena Watimena telah dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa. 5. Marice Watimena menikah dengan Martin L. Lopati, membentuk keluarga Lopati Watimena. 6. Seorang putri meninggal dunia saat lahir. 7. Eklevina Watimena menikah dengan Tony Haumase, membentuk keluarga Haumase Watimena. 8. Ludia Watimena menikah dengan Markus Arwan, membentuk keluarga Arwan Watimena. Telah dikaruniai 19 orang cucu dan 11 orang cece. Riwayat pendidikan. Almarhumah tamat pada Sekolah Rakyat Misi di Kampung Baru. Riwayat pekerjaan tahun 1948 sampai tahun 1953. Almarhumah bekerja pada Sivo Belanda kurang lebih selama 5 tahun. Riwayat pelayanan. Almarhumah pernah menjadi 1. Pengurus Persekutuan Wanita WIK HBM Jemaat Maranatha Remu pada saat belum pemegaran Jemaat Bethlehem ABM.
2. Anggota Paduan Suara WIK HBM Jemaat Maranatha Rungu pada saat belum pemegaran Jemaat Bethlehem HBM. Riwayat sakit. Almarhumah menderita sakit pada bulan Desember 2013 akibat jatuh dan dibawa oleh anak-anak untuk dioperasi pada Rumah Sakit Ortopedi Dr. Suharso di Solo. Almarhumah beberapa kali masuk keluar rumah sakit di Sorong karena penyakit jantung dan penyakit orang tua. Almarhumah menghembuskan nafas terakhir dengan tenang dan damai pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 05 WIB di rumah. Selamat jalan Mama, mertua, Oma, Oyang, Yohana Latuk Perisa, Watimena yang tercinta. Kami anak-anak, menantu, cucu dan cece-cece sangat mencintai Oma, tetapi Tuhan lebih menyayangi Oma sehingga Oma sudah tidak sakit lagi. Oma sudah menunaikan tugasmu di dunia dan akhirnya kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Demikian riwayat hidup almarhumah. Terima kasih. Dipersilakan yang pertama dari keluarga Persekutuan Keluarga Haria yang akan disampaikan oleh Bapak Max Komul. Kepada Bapak kami silakan. Bapak Ibu sidang perkebunan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, keluarga besar Latuk Perisa Watimena yang berduka cita, kita sering-sering tidak merelakan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai untuk pergi tinggalkan kita semua. Manusia. Tetapi terbalik daripada rencana manusia ada rencana Tuhan yang terindah. Rasul Paulus sudah katakan di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, jikalau kemah Allah di bumi ini dibongkar, Tuhan sudah menyediakan tempat. Karena itu sebagai orang percaya, dari dunia tempat yang dapat binasa ke tempat yang tidak dapat binasa. Yang akan disampaikan oleh Bapak Oni Lebelau. Pada Bapak kami silakan. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua di siang hari ini. Yang terhormat Ketua Majelis Jemaat Bethlehem serta staf majelis. Yang terhormat tua-tua jemaat yang hadir, terutama keluarga besar Latuk Perisa Watimena, Mama Yodeng, panggilan kekeluargaan saya dan keluarga di sini. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mama Yo ini sama Bapak Beng ada salah satu anggota keluarga besar Ikhlas, Ikatan Keluarga Linusa Manatu Sorong dari negeri Tawai Nusa Laut. Orang tua kita di sini, walaupun mungkin karena kondisi kesehatan sehingga tidak bisa ikut kegiatan kita, tapi kita mengerti ya keberadaan nama ketua dan pengurus hadir bersama-sama Bapak Ibu sekalian untuk mengantar kepergiannya Mama Yogeng ini ke tempat terakhir. Saya ingat tadi malam dalam ibadah penguatan oleh Ketua Majelis Jemaat Bethlehem dalam firman Tuhan dalam Roma 8 terbaik bagi anak-anak yang mengasihi Dia yang terpanggil sesuai dia pulang untuk saya mendalami firman Tuhan ini. Tempat yang kita sediakan oleh Tuhan. Efek melayani sesuai dengan iman percaya mungkin beliau ibunya ini. Tinggal bukan dalam keadaan sakit parah, ya, dalam keadaan tidur, ya, sesuai puasa di keluarga dan sering adiu di sini. Bahwa memang akhir-akhir tahun 2021 itu sudah ada tanda-tanda yang kurang bagus. Mereka berdua, mereka dan beliau masih bisa hidup dengan keluarga sampai pada bulan Februari 2022 ini. Luar biasa firman Tuhan, luar biasa umur panjang untuk Tuhan berikan bagi orang untuk kekasih kita ini. Ya, kami bersyukur, terima kasih pada Tuhan. Dan saya harapkan bagi keluarga semua, karena Mama ini dipanggil oleh Tuhan sesuai rencana Allah,
Kalau misalnya kita menangis, dan kita marah, kita bersyukur terima kasih kepada Tuhan bahwa umur panjang dari Tuhan buat orang tua kita ini. Kalau kita menangis berarti kita tidak ikhlas, tidak rela mendapatkan orang tua. Tapi kalau kita bersyukur terima kasih bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu baik anaknya, maka beliau akan mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan sesuai dengan amal ibadah beliau di dunia ini. Itu saya akhir-akhir sebelum meninggal sakit, dan misalkan terima kasih atas budi baik pertolongan bagi sekalian, Tuhan yang memberkati. Juga bagi ketua dan anggota majelis jemaat, Tuhan memberkati. Dan tangga-tangga sahabat karib Handatolan, terima kasih yang telah membantu keluarga ini. Dan juga bagi keluarga besar Ratu Teresa Watimena, kami berdoa semoga Tuhan berikan penghiburan, kekuatan iman, ketabahan bagi keluarga ini untuk menghadapi ujian ini. Saya percaya bahwa ujian ini adalah hikmah berkat bagi keluarga ini. Saya akan percaya itu Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anaknya di menderita selama kita masih berharap dan bersabar pada Tuhan. Saya kira itu dapat saya sampaikan siang hari ini. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya mohon Ibu Pendeta supaya bisa memimpin kita dalam ibadah untuk mengantar beliau ke tempat terima. Demikian atas berkat Bapak Ibu, kami berterima kasih. Kiranya Tuhan bersama kami di dunia ini dapat menyertai menyertai pada siang hari ini. Terima kasih. Shalom. Terima kasih mewakili keluarga besar Ratu Teresa Watimena. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Dhani Watimena secara hukum. Kepada Bapak kami serahkan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Shalom. Bapak Ibu sidang perkabungan yang kami muliakan, izinkanlah saya atas nama keluarga besar Ratu Teresa Watimena mengajak kita sekalian menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas kemurahannya, atas rahmatnya, sehingga kita boleh berkumpul di tempat ini dalam suasana perkabungan berkenan dengan telah berpulangnya Mama, Mertua, Oma, Oyang kami yang tercinta, yang mana telah dipanggil pulang pada hari kemarin. Sungguh sangat terasa berat bagi kami keluarga. Kami merasakan bahwa almarhumah saat ini telah meninggalkan kita semua untuk selama-lamanya. Tetapi sebagai orang yang dikasihi dan yang mengasihi almarhumah dan yang berada bersama-sama dengan almarhumah selama almarhumah masih hidup, Tuhan Yesus Kristus Sang Pemilik hidup dengan ikhlas yang ditinggalkan oleh almarhumah, dengan ikhlas dan tulus hati kami melepaskan almarhumah untuk menghadap Sang Pemilik hidup ini. Sekitar 8 tahun lebih almarhumah mengalami kesakitan. Namun saat almarhumah tidak lagi mengalami kesakitan yang dirasakan, saat anak-anak telah berusaha, tetapi almarhumah telah mengakhiri pertandingan iman dan berada bersama-sama. Kami meyakini bahwa almarhumah Mama Yohana Ratu Teresa Watimena saat ini telah berdiam dengan tenang di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Tinggallah kami sebagai keluarga yang ditinggalkan melanjutkan nilai-nilai kebijakan yang telah almarhumah teladani kepada kami semasa hidup. Sebab itu pada kesempatan ini, atas nama keluarga besar Ratu Teresa Watimena, kami dengan hati yang dalam, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama, Ketua PHMJ dan Majelis Jemaat GKI Bethlehem HBM,
beserta seluruh perangkat pelayanan yang senantiasa memberikan penghiburan, doa serta pelayanan rohani kepada almarhumah semasa sakit, bahkan sampai saat proses pemakaman hari ini, sekaligus telah memberikan penghiburan kepada kami keluarga yang ditinggalkan, kelemahan serta kesalahan baik dalam bertutur kata, dalam bertingkah laku, maupun dalam melaksanakan sesuatu baik secara sadar maupun tidak sadar, telah menyinggung, mengecewakan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dari tempat ini, sekaligus atas nama keluarga besar Latu Perisa Uwatimena kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya dengan iman kami mengucapkan selamat jalan Mama, mertua, Oma, oyang kami yang tercinta, Yohana Latu Perisa Uwatimena. Tuhan Yesus kiranya menganugerahkan tempat yang terbaik kepadamu di sisinya, sesuai dengan janji firman dalam Yohanes 14 ayat 2, bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadaku, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Demikianlah isi hati yang kami dari keluarga sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Cara yang berikut adalah ibadah. Di dalam ibadah pelepasan dan permakaman atas terpanggilnya Mama, Oma, Oyang almarhumah Yohana Latu Perisa Uwatimena. Shalom. Sidang tergabungan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar Latu Perisa Uwatimena yang memangku duka. Kita akan mulai dengan ibadah pelepasan pemakaman almarhumah Ibu Yohana Latu Perisa Uwatimena. Jemaat Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita, dan untuk mengawali ibadah kita di saat ini, kita akan menyanyi dalam nyanyian rohani 135. Jangan putus asa, Tuhan adalah yang Damai sejahtera datang kepada kita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Mari kita memuji Tuhan dengan melakukan nyanyian rohani 195
Nyanyian Rohani 195 ayat 1 dan ayat manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Kita arahkan hati kita kepada kuasa penghiburan Tuhan Yesus yang kini duduk di atas tahtanya di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, dan berkata dengan lembut kepada yang sedang bersedih dan berduka cita. Dalam Wahyu pasal 8 ayat Wahyu pasal 1 ayat 8, 17b dan 18, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan akan datang, yang maha kuasa. Jangan takut, Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Demikian juga dalam Wahyu pasal 2 ayat 8b, 10b dan 11.
demikian ibadah di rumah duka. Selanjutnya kita akan laksanakan di ladang kuburan. Biar busuk-busuk kabaya de kayu salele, sabang hari cari hidup di bajang papan lele. Mama sampai mati mama pun janji beta simpan di hati. Konde tak ure deng aniung di kepala, tuet malele babasa di baju cele. Jeng pandang hujan panas tetap berjalan deng kaki talanjang. Siang dan malam kerja sampai lupa makan, asal parulia katong pun tanpa garam. Manis ageru tapi balik, manis betapung mama. Biar busuk-busuk kabaya dan kayu salele, betapung sabang hari cari hidup di bajang papan lele. Mama biar orang mau bilang apa lain cuma mama biar hidup kurang-kurang makan papeda sabale. Beta sing bisa ingat mama pun biar hasil manis lawange. Mama sampai mati mama pun janji beta simpan di hati. Siang dan malam kerja sampai lupa makan, sampai katung manis saja tapi balik, manis beda bu mama. Biar busuk-busuk kabaya dan kayu salele, tetap betapung sabang hari cari hidup di bajang papan lele. Cuma
Kita akan melanjutkan ibadah Tuhan dari nyanyian rohani 154 ayat 1 dan ayat 3, jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadi. Aku cari menjadi penghiburan kepada kita, terutama kepada keluarga. Allah berfirman, Akulah kebangkitan dan hidup. Kata Yesus, siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati akan hidup, dan siapa yang hidup serta percaya kepadaku tiada akan mati. Lihat Allah. Kita masuk ke dunia dengan tidak membawa sesuatu, dan kita tidak boleh membawa sesuatu ketika keluar dari Tuhan. Mari kita ucapkan secara bersama-sama pengakuan kepercayaan kita menurut pengakuan iman Rasul. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat, mari kita mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghukumi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bila dari keluarga ada yang mau berbicara, disilakan. Pelan-pelan. Awas. Pelan-pelan. Berapa puluh tahun lalu beta masih kecil, beta ingat tempo itu, seu mama gendong beta. Kita menyerahkan badannya kepada tanah dengan pengharapan yang sungguh kepada kebangkitan dan hidup kekal oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus Kristus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga mereka yang meninggal dalam Tuhan Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Bapak Ibu yang saya kasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati, menghibur dan menguatkan kita semua, mulai saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
bertugas untuk menutup. Satu tetes air susu mama bikin beta sampai basah begini. Masih kecil kincing beda di paku Berikut menangis banyak. Mama pujuk emangnya berikut Ikatan Keluarga Lesi Nusa Malatu. Ikatan Keluarga Lesi Nusa Malatu. Anak yang tertua menangis padede Ibu Sen Kopong Watimena. Yang pertama Bapak Mesak Watimena. Mary Usmani. Mana bisa beta lupa, mana bisa beta menyangkal. Satu tetes air susu beta hidup sujadi orang mama biar dengkai kabaya busue mama tetap beta mama Oleh tingkat senat Republik tetangga yang paling tangan mama sapu-sapu di kepala menangis padede timba banting yang terakhir mama teman-teman penulis dari Rayon Efesus. ingat makan sing ingat tidur asal jaga mamaku sayang satu tetes air susu beta hidup 20 tahun mama mana bisa beta lupa.
Terima kasih setianya. Mari kita berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah di saat ini. Mari kita memuji Tuhan dengan melakukan nyanyian Kidung Jemaat 402. Kidung Jemaat 402 kita akan lakukan pada ayat 1 dan ayat yang ketiga. Perlukan juru selamat. Perlukan juru yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkanmu. Dialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Selamat sore, ibadah kita selesai. Bersyukur di hari ini mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Palapa Merentek SPH Enis yang telah melayani dari rumah duka sampai ke tempat pemakaman, dan pada saat ini telah selesainya ibadah pengucapan syukur. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Sidang Pengumpul Syukur yang telah bersama-sama mengikuti ibadah di sore hari ini. Kiranya terus memberkati. Acara hari ini telah selesai. Sekian dan terima kasih.